Halo anak-anak, apa kabarnya? Sehat ya? Ibu guru sangat senang sekali bisa ketemu dengan anak-anak pada hari ini. Nah anak-anak, kita akan melanjut materi pelajaran kita PPKN hari ini. Nah, di minggu lalu kita sudah membahas seperti apa itu persatuan dan kesatuan. Jadi hari ini kita akan membahas sikap-sikap yang sesuai dengan pelaksanaan persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kita lihat sikap-sikap apa yang boleh kita lakukan di dalam pelaksanaan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, baik. Nah, buat anak-anak ibu guru, pelaksanaan persatuan dan kesatuan ini boleh kita lakukan di dalam lingkungan rumah, di dalam lingkungan sekolah, di dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Jadi ada 3 lingkungan yang akan kita bahas dalam pelaksanaan semangat persatuan dan kesatuan. Nah, kita lihat di dalam lingkungan rumah ada 3 unsur yang boleh kita perhatikan. Ada unsur rumah, keluarga, dan tetangga. Sedangkan di lingkungan sekolah itu ada sekolahnya, gedungnya, ada warga sekolahnya. Dan kalau di dalam lingkungan berbangsa dan bernegara, itu ada lingkungannya kita masukkan ke dalam unsur bangsa, pemerintah, dan warga masyarakat. Jadi anak-anak ibu guru kita akan bahas satu persatu seperti apa pelaksanaan semangat persatuan dan kesatuan di dalam setiap lingkungan yang mau kita amati masing-masing. Nah, yang pertama kita mau lihat dulu mengenai persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah. Nah, seperti yang Ibu Guru katakan tadi, ada 3 unsur di dalam unsur yang namanya lingkungan rumah. Yang pertama ada lingkungan ini disebut dengan unsur rumah. Rumah itu adalah dikatakan bangunan yang menjadi tempat tinggal manusia. Ya, sedangkan keluarga adalah unit terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Sedangkan tetangga itu adalah orang yang rumahnya berdekatan dengan rumah kita. Ya, jadi orang-orang yang berada dekat dengan rumah kita itu adalah tetangga. Nah, buat anak ibu guru, di dalam lingkungan rumah ini kita bisa melaksanakan persatuan dan kesatuan. Nah, apa-apa saja contoh sikap persatuan dan kesatuan yang boleh kita lakukan di lingkungan rumah? Yang pertama adalah bekerja sama membersihkan rumah. Jadi, semua anggota keluarga ya harus bekerja sama di dalam membersihkan lingkungan rumah kita. Ya, jadi jangan hanya satu anggota saja yang dibebani, tetapi seluruh anggota keluarga. Atau boleh dikatakan sama-sama mengerjakan tugas rumahnya. Nah, yang kedua, apalagi contoh sikap persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah kita. Kita ketika anak-anak ibu guru membantu adiknya mengerjakan PR, ternyata kamu melakukan sikap persatuan dan kesatuan. Ya, jadi rajin-rajin membantu adiknya membantu mengerjakan PR ya. Yang ketiga, saling menghormati antara anggota keluarga. Kalau kamu hormat kepada orang tuamu, kamu hormat kepada adikmu, kamu hormat kepada kakakmu, itu adalah sikap yang dikatakan menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, apalagi misalnya nih, kalau ketemu dengan tetangga di jalan atau ketemu dengan tetangga dimanapun mereka berada. Nah, kamu boleh saling berpapasan, kamu boleh menyapa mereka. Cukup dengan misalnya kamu hanya senyum aja, itu sudah termasuk bagian menjaga persatuan dan kesatuan. Apalagi kalau kamu katakan, mau kemana tante? Mau berlibur ya tante? Sehat-sehat ya. Kalau misalnya kamu menyapa tetanggamu seperti itu, berarti anak-anak sedang menjalankan sikap menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, kalau di lingkungan rumah sering sekali dilakukan oleh para lingkungan ataupun kepala lingkungan kita untuk melakukan gotong royong. Gotong royong ini boleh dilakukan seperti gotong royong membersihkan lingkungan komplek. Nah, ketika kita melakukan kerja gotong royong, berarti kita menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, inilah anak-anak ibu guru contoh sederhana yang boleh kita buatkan ke dalam sikap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita di lingkungan rumah. Nah, kita lihat lingkungan yang kedua. Nah, lingkungan yang kedua itu adalah di lingkungan sekolah. Nah, anak-anak ibu guru adalah salah satu bagian dari warga sekolah. Bagian dari warga sekolah itu kamunya adalah siswa. Ya, walaupun saat ini kita melakukan pembelajaran jarak jauh, sedang saat ini, tetapi anak-anak ibu guru termasuk masih ke dalam lingkungan warga sekolah kita. Nah, apa saja yang boleh kita jadikan sikap kita di dalam menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah? Contohnya adalah kamu bermain dengan teman-temanmu, siapa saja. Kamu tidak memandang, oh itu sukunya apa, oh itu agamanya, tidak.
Kamu berteman dengan semua temanmu, berarti kamu menjaga persatuan dan kesatuan negara kita. Atau misalnya nih, kamu menghormati teman-temanmu, menghargai gurumu. Ya, kalau ketemu dengan gurumu misalnya di sekolah, nah kamu menyapa selamat pagi ibu guru, berarti kamu sedang menjaga persatuan dan kesatuan negara kita. Apalagi anak ibu guru, setiap hari Senin akan dilaksanakan upacara pengibaran bendera. Mungkin untuk saat ini anak-anak ibu guru tidak bisa melaksanakan. Nah, ini boleh kita lihat pada saat kita melakukan pembelajaran di sekolah. Nah, setiap hari Senin kita wajib melakukan upacara bendera. Ketika anak-anak ibu guru ikut melaksanakan upacara bendera, baik itu tiap hari Senin, mungkin di tanggal 17 Agustus, berarti anak-anak ibu guru menjaga persatuan dan kesatuan negara kita. Nah, apalagi misalnya ketika temanmu mengeluarkan pendapatnya saat melakukan diskusi di kelas, berarti anak-anak ibu guru itu adalah contoh sikap menjaga persatuan dan kesatuan. Ya, nah, kenapa ibu guru kita harus menjaga persatuan dan kesatuan kita? Apa manfaatnya? Manfaat kita menerapkan sikap-sikap yang sesuai dengan menjaga persatuan dan kesatuan negara kita. Yang pertama sekali adalah kita mencegah timbulnya perselisihan ataupun permusuhan. Nah, jadi anak ibu guru dengan adanya persatuan dan kesatuan ini, yang dikatakan perselisihan, perkelahian, permusuhan, itu bisa kita hapus atau bisa kita hindari. Ya, kalau kita sama-sama menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, manfaatnya yang kedua, menumbuhkan sikap toleran antar teman. Toleran itu artinya adalah menghargai, menghormati orang lain. Ketika anak-anak ibu guru menjalankan sikap persatuan dan kesatuan, berarti kamu apa ibu guru? Berarti kamu menumbuhkan sikap toleransimu antar teman. Nah, yang ketiga, apa ibu guru manfaatnya? Menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman. Jadi kalau anak-anak ibu guru misalnya nih, ketika kita melakukan pembelajaran jarak jauh, kalau misalnya kamu saling menghormati teman-temanmu, terus menghargai pendapat temanmu, apa yang terjadi? Nah, ketika kita belajar dan ibu guru mengajar, kondisinya akan lebih aman dan nyaman. Enak kita belajarnya. Ya, jadi itulah manfaat daripada sikap persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Nah, kita lihat di lingkungan yang ketiga. Di lingkungan yang ketiga ternyata persatuan dan kesatuan ini boleh kita lakukan di dalam berbangsa dan bernegara. Nah, ibu guru, apa saja contoh-contoh sikap persatuan dan kesatuan di dalam berbangsa dan bernegara? Nah, salah satunya adalah contohnya saling menghormati dan menghargai antar warga. Jadi, apapun posisi sukunya, apapun agamanya, apapun nanti kesejahteraannya, apapun tingkat pendidikannya, kita harus menghargai mereka. Ya, siapapun kita harus hargai, harus kita hormati. Nah, yang kedua, contohnya adalah mengembangkan perasaan sebagai bangsa yang satu. Ya, maksudnya di sini anak-anak ibu guru ingat dengan istilah kata senasib sepenanggungan. Nah, kalau misalnya di Aceh terjadi bencana alam, maka daerah-daerah lain di Indonesia juga ikut merasakan. Nah, dengan adanya perasaan seperti itu, berarti kita menjaga persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Nah, contoh lainnya lagi anak ibu guru. Ketika kamu misalnya nih memakai batik, menari tari-tarian daerah, nah di sana kamu melestarikan budaya kita. Ketika anak ibu guru melestarikan budaya tersebut, berarti anak-anak ibu guru sedang melakukan apa ibu guru? Menjaga persatuan dan kesatuan negara kita. Gitu. Apalagi contohnya ibu guru? Mengembangkan rasa toleransi antar warga, menghargai dan mendukung pemimpin negara. Saya harapkan di masa-masa pandemi COVID-19 ini anak-anak ibu guru menghargai dan mendukung pemimpin negara itu sangat penting. Supaya apa? Supaya terjaga kesatuan negara kita, supaya terjaga persatuan kita. Jadi apapun saat ini yang menjadi kebijakan presiden kita atau pemerintahan kita harus menjalankan, kita hargai itu, berarti kita menjaga apa? Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Jadi anak-anak ibu guru, memang kita harus ditekankan sebagai warga negara harus menjaga persatuan dan kesatuan negara kita agar apa? Supaya agar negara kita ini tercipta kedamaian, tercipta yang namanya anak-anak ibu guru ketertiban. Ya, jadi inilah kenapa anak-anak ibu guru kita harus mempelajari materi persatuan dan kesatuan di dalam berbangsa dan bernegara
di dalam lingkungan keluarga, bahkan di dalam lingkungan sekolah kita. Nah, sekian dulu materi yang Ibu Guru bisa sampaikan. Ibu Guru banyak mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Guru, anak-anak Ibu Guru lebih memahami. Dan ingat, orang bijak mengatakan masa muda itu adalah masa yang diisi dengan kegiatan belajar. Semangat terus, jaga kesehatannya. Itu dulu, sekian dan terima kasih. Kita akan lanjut pembahasannya secara tatap muka di Zoom meeting kita. Terima kasih buat anak-anak Ibu Guru. Sampai jumpa minggu depan.